Berbagai topik menarik dikupas dalam Dialog Hari Ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali dalam program Dialog Khusus. Ini dialog khususnya lebih dari khusus ya. Mungkin lebih tepatnya mau saya sebut dialog spesial begitu. Karena pada kesempatan untuk siang hari ini kita sudah bersama dengan sahabat-sahabat dari BNNK Kabupaten Sidoarjo. Atau BNN Kabupaten Sidoarjo lebih tepatnya Bu ya. Ya, Ini yang sudah tersambung dengan saya via Zoom. Ada 3 narasumber, ada Bapak AKBP Dr. Andes Tony Sugianto, kemudian ada juga Bapak Muklis Jamil dan Bapak Syamsul Arifin. Bapak Muklis Jamil ini selaku kasih rehabilitasi, kemudian untuk Bapak Syamsul Arifin selaku kasih pemberantasan. Dan yang hadir di studio ini jadi dibikin spesial ya, ada di 2 tempat ini. Satu di kantor BNN Kabupaten Sidoarjo, satu di studio begitu Bu. Bersama dengan Kompol Siti Saida. Ya. Nah, ini sudah hadir di studio ini, ibunya BNN katanya ya. Baik, ini saya coba ke yang di kantor dulu sepertinya Bu ya. Ini saya coba sapa. Selamat siang, Assalamualaikum dan Pak Tony. Waalaikumsalam. Baik. Sehat selalu Pak ya. Ini akhir tahun ini, closing ini ya. Iya. Ini talk show terakhir kita loh sayangnya Bu. Betul. Talk show terakhir di tahun 2020 maksudnya. Baik, ini bagaimana kabarnya Pak? Sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar BNN Kabupaten Sidoarjo diberi rahmat luar biasa hingga siap semua. Amin. Baik, saya juga ingin sapa Pak Muklis ini yang ada di kantor ini. Pak, kita bertemu terakhir kalau nggak salah bulan 4 ini Pak. Sekarang baru bisa ketemu lagi tapi via Zoom ini. Ada juga Pak Syamsul Arifin. Selamat siang Pak. Baik, ini mendampingi Pak Tony ya yang ada di kantor BNNK ini. Sementara yang di studio ini saya didampingi langsung oleh Bu Saidah ini. Saya manggilnya Bu Saidah begitu ya. Baik, ini Bu Saidah tentunya kalau saya lihat juga sangat bersemangat ini hadir ke studio ini ya. Kita pisah tempat ini ada 2 titik ini di kabupaten, di BNN Kabupaten, kemudian di studio Suara Sidoarjo ini. Kita akan bahas sedikit terkait, bukan sedikit ya, 1 jam ini kita bahasnya. Ini lebih terkait dengan tahun 2020. Kita juga terkena yang namanya pandemi sehingga di dalam studio Suara Sidoarjo ini seperti ini. Lebih besar ya. Lebih besar, nyaman. Dan kita juga akhirnya juga harus pisah 2 titik begitu untuk tetap social distancing. Yang ada di studio ini Bu Saida bersama dengan saya, sedangkan yang ada di kantor BNNK ini ada Pak Tony, kemudian juga Pak Muklis dan Pak Syamsul Arifin. Ini untuk tahun ini bagaimana sih kinerja dari BNNK Sidoarjo? Karena saat ini kita ketahui pandemi sejak bulan Maret begitu ya sudah masuk di Indonesia, meskipun di luar negeri ini sebenarnya dari tahun 2019 begitu. Ini apa saja sih yang menjadi suatu perhatian dari BNNK sendiri? Ini mungkin ke Pak Tony dulu Ibu ya. Ke Pak Tony mungkin. Selamat siang, dan ini terkait dengan kondisi saat ini selama 2020. Terima kasih Mas. Jadi ini kesempatan kasih suara untuk kinerja dari BNN Kabupaten Sidoarjo. Tapi BNN Sidoarjo diberi amanah oleh pemerintah dengan anggaran 1,9 miliar. Alhamdulillah bisa terserap dengan baik. Target-target output maupun outcome-nya bisa terlaksana dengan baik Mas. Alhamdulillah kita penyerapan anggaran pun 99,69%. Artinya hampir 100% anggaran yang diberikan oleh negara kepada kita bisa kita
selesaikan dengan baik, sesuai baik. dengan target yang diberikan oleh negara pada kami. Baik. Jadi semuanya ini terselenggara atau terlaksana dengan baik, tapi tentunya ada beberapa perubahan Pak ya, mungkin dengan tahun-tahun sebelumnya ini untuk pelaksananya begitu Pak? Ya, tentunya pasti Mas dari yang normal jadi new normal. Betul. Jadi yang tidak biasa. Jadi memang pada saat tahun 2020 awal kita ini targetnya banyak sebenarnya Mas. Kami punya strategi-strategi yang banyak, namun karena ada pandemi ini kita agak ritmenya agak berkurang, namun tidak mengurangi target yang diberikan oleh pemerintah tadi. Jadi kita tetap melaksanakan dengan baik dan diwujudkan dengan penyerapan anggaran saya 99,69%. Artinya meskipun pandemi, target yang diberikan oleh negara bisa kita laksanakan dengan baik. Misalkan contoh, kami di bidang pemberantasan ini kami diberi target oleh negara hanya satu kasus. Baik. Tapi alhamdulillah selama ini kita bisa menyelesaikan 4 sampai 5 kasus. Jadi artinya bahkan malah melebihi yang diberikan oleh pemerintah. Baik. Sementara itu untuk kegiatan seperti kampanye P4GN itu juga berjalan berbeda pastinya Dan ya untuk tahun ini daripada tahun sebelumnya begitu? Ya, tapi bisa menyesuaikan semua Mas. Jadi memang kita punya target-target yang mungkin bisa sosialisasi langsung datang ke sekolah-sekolah. Kemarin kita punya program teleponpes, sekolah. Akhirnya alhamdulillah terlaksana dengan cara virtual. Jadi kita baik. Dengan cara virtual, meskipun saya yakin kurang marem lah istilah orang Jawa. Jadi kalau tatap muka ini dia mungkin bisa ketemu, ngobrolnya bisa enak, segala situasi, mungkin penyerapannya pun beda. Tatap muka dengan mungkin kalau tatap muka bisa 90%, kalau ini virtual ya mungkin baik, jadi memang berjalan semua, tapi dengan tadi konsepnya new begitu ya, bukan normal lagi, ini new. Tadi biasanya kalau tahun kemarin tuh ke pondok pesantren begitu, sekarang via virtual begitu ya Bu ya. Nah ini pastinya juga jadi tantangan tersendiri dong, apalagi dalam soal pemberantasan tadi ini mungkin ya. Itu mungkin bisa disampaikan juga nih Dan, terkait dengan pembatasan ini seperti apa? Biasanya kan ada pengumpulan massa begitu untuk sosialisasi dan lain-lain. Mungkin di tahun ini seperti apa Dan? Yang mana? Yang target pembatasan apa? Yang pembatasan kegiatan pengumpulan massa ini maksudnya. Bukan pembatasan maksudnya. Pembatasan pengumpulan massa mungkin karena saat ini ada kegiatan seperti konseling mungkin biasanya Bu ya. Atau mungkin kegiatan penyuluhan dan lain-lain itu yang biasanya langsung, sekarang pastinya via virtual ini juga ada tantangan tersendiri pastinya ya. Itu mungkin seperti apa selama ini Dan? Jadi kalau pemberdayaan masyarakat, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, memang kalau kita menyelenggarakan, mengumpulkan massa, tidak lupa kita tetap protokol kesehatan kita lakukan. Bahkan sesuai dengan apa yang saya dapatkan informasi, misalkan dosennya tidak boleh lalu lalang, kita larang, tapi lalu lalang. Pokoknya prokes ini harus saya kerjakan. Nomor 2 dan nomor 5 nanti baik supaya tidak terjadi kluster kan. Baik. Kemudian untuk saat ini yang masih berjalan apa saja Dan kalau saya boleh tanya ya. Tapi nanti mungkin juga bisa dijawab setelah ada beberapa pesan yang kan hadir terlebih dahulu ini. Karena untuk siang hari ini tentunya yang menyaksikan juga banyak. Kebetulan saya tadi sempat melihat ini di channel YouTube kami sempat ada sampai 5, kemudian ini ada berkurang jadi 3, nambah lagi 7. Ini berarti masih menyesuaikan begitu ya. Jadi ini untuk sahabat Suara Sidoarjo yang biasanya hanya mendengarkan juga bisa menyaksikan sekarang. Tampilannya juga seperti talkshow yang ada di luar negeri nih Bu. Baik, untuk saat ini saya ingin berikan beberapa kesempatan untuk pesan yang akan hadir. Nanti akan kita lanjutkan lagi Dan ya untuk perbincangan kita pada siang hari ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 mulai berlaku efektif. Berisi tentang pengendalian aktivitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini berlaku untuk setiap orang, setiap pelaku usaha, sampai pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Menurut Beni Sampirwanto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, implementasinya pada pembatasan kegiatan masyarakat di tempat publik, pembatasan jam kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usaha, penutupan ruas jalan, sampai isolasi skala RT, RW, dusun, sampai desa atau kelurahan. Sanksi juga disiapkan untuk para pelanggar, mulai dari teguran lisan, menyita KTP, kerja sosial, sampai denda. Bahkan untuk pelaku usaha, jika tetap bandel, terancam pencabutan izin usaha. Apabila sebuah usaha tetap bandel, maka pada tindakan berikutnya Satpol PP bisa melakukan penalti 2 kali dari yang pertama tadi. Mikro menjadi 1 juta, kecil menjadi 2 juta, menengah menjadi 10 juta, dan usaha besar menjadi 50 juta. Apabila pelaku usaha tadi masih bandel, maka Satpol PP akan merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mencabut izin usahanya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap masyarakat patuh pada protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 bisa terkendali. Caranya, lakukan 3M sehari-hari, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesering mungkin, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Ada tamu, Pak. Katanya dari KPK. Sudah cek identitasnya. Keperluannya apa ya? Katanya dari KPK Regional 1. Dia menawarkan Bapak jalan keluar untuk kasus tambang tempo hari itu, Pak. Loh, kita sudah clearkan semua urusan itu dengan benar. Kamu yakin orang itu dari KPK? Saya nggak tahu, Pak. Ngakunya sih begitu. Untuk menghindari penyalahgunaan nama KPK oleh pihak lain, Anda perlu tahu bahwa setiap bertugas, pegawai KPK dilengkapi dengan surat tugas dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan KPK. Pegawai KPK juga dilarang menjanjikan atau menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun. KPK tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus KPK di daerah-daerah, serta tidak pernah menunjuk organisasi, lembaga, atau media manapun sebagai perpanjangan tangan, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK. Pelayanan yang dilakukan oleh KPK bersifat gratis, serta merchandise KPK tidak diperjualbelikan. Informasi lebih lanjut mengenai KPK dapat dilihat di www.kpk.go.id serta melalui Twitter di @kpk_RI. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan berbinas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum atau PJU ini padam, kemudian pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa dilaporkan melalui aplikasi bernama E-Lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan aplikasi E-Lingkungan. Caranya gampang, download di Play Store, kemudian login dengan memasukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung memanfaatkan layanan E-Lingkungan. Untuk pengaduan, bisa langsung memilih buat pengaduan. Kemudian tuliskan lokasi dan klik tombol berlogo MAP. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan, dan yang terakhir dan paling penting ya, harus dikirimkan foto dan data pengaduannya untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui aplikasi Lingkungan. Informasi ini dipersembahkan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo.
Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Suara Sidoarjo, masih bersama dengan 4 narasumber kita yang hadir di studio 1, yang ada di kantor BNNK ini 1. Ini kita lanjutkan terkait dengan perbincangan selama tahun 2020 ini BNNK Sidoarjo itu seperti apa mungkin untuk menjalankan sebuah tugas-tugasnya. Dan tadi saya juga sempat bertanya ini, pelayanan apa saja kira-kira yang masih berjalan ini? Karena saat ini kan juga banyak begitu dari instansi terkait, kemudian dinas-dinas lain yang membatasi seluruh aktivitasnya. Yeah. Tapi kalau dari BNNK ini pastinya akan sulit kalau dibatasi begitu, karena sangat penting begitu ya. Yeah. Ini mungkin ke Pak Tony lagi, terkait dengan apa saja yang masih berjalan sampai dengan saat ini untuk pelayanan, Pak. Ya. Terima kasih, Mas. Jadi selama pandemi, pelayanan di Sidoarjo ini BNNK khususnya tidak pernah kita tutup. Misalnya ada pelayanan namanya mencari pelayanan pemeriksaan narkotika juga tidak tutup. Terus dengan konseling juga tidak tutup. Permintaan sosialisasi pun tidak tutup. Tapi dengan tadi seperti kita definisi dan sosialisasi kita arahkan ke baik. Konseling, interpretasi ini, tapi protokol kesehatan tetap kita laksanakan. Tapi kalau soal tadi sosialisasi dengan protokol kesehatan new normal itu berjalannya kan via virtual dan ya. Nah, sedangkan untuk konseling dan lain-lain ini biasanya berjalannya seperti apa dalam masa pandemi begitu? Ya, kalau konseling itu memang sebenarnya teorinya kan harus agak mendekat gitu. Betul. Mau konseling kalau jauh-jauhan teriak-teriak gitu. Nah, dari hati ke hatinya biar keluar. Betul. Tapi dengan adanya pandemi ini, kita semakin sekali facial, kita pakai masker, jaga jaraknya yang 1,5 meter dengan ruangan yang agak terbuka sedikit. Jadi tidak mengurangi arti mereka datang. Baik. Sampai sekarang ini juga orang yang menerima layanan dari Sidoarjo juga ada informasi kan mereka terpapar akibat layanan yang diberikan di BNNK. Baik. Sementara itu dan kalau saat ini kan jelasnya pelayanan seperti tes urin juga ada begitu ya. Nah, ini mungkin pertanyaan saya sedikit lebih nyeleneh lagi nih. Ini apakah pernah dalam tahun 2020 mungkin merehabilitasi tersangka dan mungkin saya juga pernah infonya mendengar itu ada yang terpapar begitu dan kalau nggak salah ya. Oh, bukan merehabilitasi tersangka, kebetulan saja. Waktu kita menangkap tersangka kita memang SOP-nya begitu kita tangkap, kita lakukan tes pakai rapid dulu. Setelah pakai rapid ternyata mereka reaktif ini mas, ini masuk ini. Begitu reaktif kita coba lagi pakai serologi hasilnya juga reaktif. Oh baik. Saya tingkatkan lagi ke swab, kita bawa ke rumah sakit umum namanya Sidoarjo itu. Alhamdulillah hasilnya negatif mas. Oh oke, baik. Hasil tes itu sudah anggota saya begitu yang ditangkap tadi hasilnya reaktif, semua saya tes rapid semua anggota saya yang berkaitan dengan penangkapan tersangka. Alhamdulillah itu sudah negatif, ternyata sistemnya kita titipkan di Polres. Alhamdulillah, jadi hasilnya swabnya aman, jadi tidak sesuai dengan reaktifnya serologi maupun reaktifnya daripada tes rapid. Jadi memang kejadian seperti ini juga pernah dialami begitu ya dengan BNNK Sidoarjo, sehingga ini protokol kesehatan yang sudah digencarkan oleh pemerintah kabupaten otomatis juga teraplikasi begitu ke BNNK Kabupaten Sidoarjo ya. Ini sangat penting sahabat untuk Anda perlu ketahui juga, karena tidak serta-merta meskipun instansi dengan protokol kesehatan tidak dijalankan begitu ya. Nah, ini saya juga ingin bertanya terkait dengan jumlah dan karakteristik mungkin dari pecandu yang melaporkan diri serta direhabilitasi di BNNK.
Karena tadi kan juga kita sedikit singgung ini terkait dengan rehabilitasi dan mungkin bisa dijelaskan ini Selama setahun. selama 1 tahun mungkin ya. Jadi biar tidak saya yang monopoli menjawab, biar anggota saya menjawab nih Pak. Ini kan maksudnya biar untuk Itu. daripada yang mengikuti rehabilitasi itu memang ada ciri khas yang sudah jelas bahwasannya mereka itu lebih condong kurangnya komunikasi. Itu yang pertama. Baik. Dan yang kedua, karena pengaruh lingkungan. Itu yang sudah jelas-jelas sering terjadi. Makanya kita selalu berikan saran bahwasanya setiap mereka yang sudah melaksanakan rehabilitasi itu bukan hanya klien yang harus kita asesmen, tapi juga keluarganya ikut andil membantu agar supaya tujuan daripada rehab itu bisa terlaksana dengan maksimal, yaitu pulih, produktif, dan berfungsi sosial. Dan alhamdulillah untuk target tahun 2020 kita ada 30 klien itu sudah tersampai, sudah semua selesai. Seperti itu Mas. Tapi kalau dari jumlahnya di tahun 2020 ini ada berapa mungkin untuk para pecandu yang tadi sudah melaporkan diri begitu? Karena tadi kan mungkin yang dijelaskan Pak Muklis terkait dengan karakteristiknya begitu, faktor lingkungan dan lain-lain. Mungkin untuk data jumlahnya sejauh 2020 ini seperti apa Pak kira-kira Pak? Kalau jumlahnya itu yang melapor sesuai kita itu 30 Mas. Untuk yang ke kita dan ke puskesmas yang sudah bersama kita. Di kami ada 20 orang dan di puskesmas Krian ada 5 dan yang ada di puskesmas Sidoarjo ada 5. Baik, kita nambah itu. Baik, Dan. Jadi ini ya Mas. Dulu waktu tahun 2000 yang saya sebetulnya saya hampir 2 tahun. Baik. Jadi orang melaksanakan rehab itu kalau dulu hampir 100. Jadi orang yang dilihat di situ jadi semua orang baru. Jadi bukan main lama yang mengulangi lagi. Artinya apa? Ya mudah-mudahan ini faktanya benar. Mudah-mudahan. Jadi hasil konseling daripada BNN Sidoarjo ini khususnya yang mereka baru coba pakai. Mereka alhamdulillah boleh. Jadi kenapa saya bilang kok enggak rutinnya dia tidak melapor lagi ke kita, tidak melapor ke kita bahwa dia masih terpapar. Kan? Baik. Jadi setiap tahunnya orang baru semua. Nah ini anggaran ini mudah-mudahan ini benar karena dulu anggaran kita kan bisa orang 100 lebih Mas. Betul. Nah tahun 2020 ini hanya 30. Oke, baik. Ini kan makanya saya kemarin berkoordinasi dengan Pemda bagaimana cara ini kasihan Pak karena yang dilihat itu semua hampir orang nggak punya dan rumahnya jauh-jauh. Kalau dulu kita punya kerjasama dengan komponen masyarakat, baik. Kesehatan ada di Tulangan ada di Krian juga ada, di Bejangan ada. Jadi orang-orang yang dari Rambon jauh-jauh datang kemana namanya? Datang ke Sidoarjo. Nah ini karena sekarang sudah nggak ada, bisa dibayangkan. Orang gunakan narkotika bisa bangun aja udah bagus. Bangun nyari yang jauh mungkin nggak mau juga. Betul. Makanya harusnya ini saya koordinasi pemerintah harus ambil bagian. Kasihan. Karena kemarin saya sosialisasi di seluruh kecamatan dengan stakeholdernya Pak Kades sama Pak Sekdes. Itu menyampaikan tidak ada satu desa pun yang bersih dari narkoba. Baik. Seluruh desa itu sudah terpapar, sudah ada yang terpapar narkoba. Itu loh, Mas. Makanya seyogyanya nanti kalau bisa tahun 2020 ini berusaha bagaimana cara puskesmas itu juga dia membuka layanan narkoba. Baik.
Itu juga pastinya mencakup seperti rehabilitasi dan lain-lain begitu ya, Bu ya? Khususnya rehabilitasi karena puskesmas. Betul. Jadi memang kita juga sebenarnya harus bekerja sama ini ya, bukan hanya dari masyarakat saja, tapi juga dari pihak kesehatan tadi ikut membantu. Karena tadi seperti disampaikan Pak Tony, kalau tahun lalu bisa sampai untuk 100 itu kuotanya ya, sekarang hanya 30 begitu. Pasti kan juga PR ini. Tapi kalau tadi sempat disinggung oleh Pak Tony, dari tahun ke tahun ini ternyata baru begitu, bukan pemain lama semua. Ini berarti bisa jadi dua kabar nih ya, kabar baik dan juga kabar kurang baik begitu. Karena kabar baiknya ini yang tadi sudah berhasil direhabilitasi tidak mengulangi lagi begitu Bu ya. Kemudian yang tadi baru ini berarti juga masih harus gencar lagi untuk sosialisasinya begitu ya. Baik, ini nanti akan kita coba bahas juga mungkin terkait dengan saat ini perkembangan kasus narkotika di tahun 2020 seperti apa. Nanti mungkin akan kita bahas, tapi saya coba berikan kesempatan ke redaksi dulu ya. Tadi saya sudah dapat sign ini. Berarti ada yang sudah bergabung untuk saat ini. Saya coba ke Rama. Ram? Ya, saat ini sudah ada 2 yang bergabung lewat WhatsApp redaksi ya. Yang pertama dari Siti. Kalau misalnya saya menemukan ada penyalahgunaan narkoba di lingkungan saya harus lapor kemana dan apa syaratnya untuk melapor? Yang kedua ada dari Mas Doni. Saya mau melamar kerja dan salah satu syaratnya itu surat bebas narkoba. Itu cara ngurusnya bagaimana, terus bayar atau gratis? Oke, baik. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Saya coba sapa juga yang bergabung via YouTube ini. Ronizar Abdillah. Melambai-lambai nih ya, pakai emoticon melambai-lambai nih. Karena lihat orangnya ya. Betul. Tapi ada juga ini Dian Tri Agustina yang langsung kasih thumb begitu ya, jempol. Nah, ini mungkin kita bisa jawab terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjutkan ke pertanyaan tadi terkait dengan perkembangan kasus. Mungkin pertanyaan pertama, ini yang menjawab dari bapak-bapak siapa atau Ibu Saida mungkin, atau Pak Tani dulu ya. Baik. Ya, apa-apa. Baik, mungkin bisa dijawab dulu ini untuk pertanyaan pertama tadi dari siapa Ram? Yang bertanya Ram? Yang pertama? Pertanyaan pertama tadi dari siapa? Dari Siti. Siti. Iya. Oh, Bu Siti. Namanya sama, Bu. Baik. Bisa dijawab terlebih dahulu dan ini dan. Pertanyaan Mas ada bawa. Baik. Ram, tadi pertanyaan mungkin bisa diulang yang pertama ya? Yang pertama ya. Kalau misalnya saya menemukan ada penyalahgunaan narkoba di lingkungan saya harus lapor kemana dan apa syaratnya untuk melapor? Baik. Ya. Ini terkait dengan pelaporan. Kalau orang itu di tetangganya ada yang pakai narkoba, itu langkah baiknya dibawa aja ke Sidoarjo, di BNN Sidoarjo. Bawa KTP cukup, tidak usah bayar apa-apa, nanti kita asesmen di sini, kita screening di sini, sejauh mana pemakaian dia tentang narkoba. Kalau di sampingnya ada pesta besar, misalkan ada pesta narkoba misalnya. Nah ini. Ya, saya boleh ke tempat kita punya pengaduan di mana namanya di web kami. Webnya bnnsidoarjo.com. bnnsidoarjo.com begitu ya? Nah, itu langsung muncul nanti pengaduan mulai ini namanya akan kalau untuk apa namanya yang tadi untuk ada yang pesta dan sebagainya nanti otomatis nama akan saya simpan dengan baik dan pasti akan saya tindak lanjuti. Betul. Dan saya malah senang. Jadi kalau kita ngomong apa namanya penanganan narkoba itu ada yang namanya demand reduction, ada yang namanya harm reduction, ada yang namanya sanksi reduction. Jadi kita putus jaringannya, kita menurunkan demandnya, berarti orang nggak mau lagi apa namanya memakai narkoba lagi. Yang ketiga ada caranya lagi, salah satu dengan rehabilitasi tadi, dia menghindar dari narkoba dengan cara betul. Kemudian untuk tadi syaratnya juga, syaratnya tadi juga hanya sekedar melapor atau seperti apa nih Dan untuk syarat tadi? Karena kan juga pasti warga juga harus perlu tahu ini tadi ya. Sehat ada. Kalau tetangganya atau keluarganya kena sendiri, tadi namanya narkoba ini umur berapa aja juga bisa menyasar, bisa terpapar. Datang saja ke tempat kami. Atau kalau tadi bisa lewat mengadu ke lewat apa namanya web kami tadi itu sudah ada
Jadi datang ke sini, itu sudah ada fotonya bahkan. Pengen dikonseling siapa, itu ada di situ. Baik. Apa, besok nemu siapa. Gratis Mas, tanpa pembayaran sama. Baik, ini juga jadi kabar yang harus diperhatikan. Ada komanya nih, Mas. Baik. Nanti begitu dia datang, kita screening, kita asesmen. Ternyata hasilnya dia teratur pakai, mungkin dia makan 1 minggu sudah 1 kali, itu berarti saya sudah perlu penanganan lebih keras. Jadi, itu BNN kebetulan di Jawa Timur ini tidak bisa menangani yang sifatnya rawat inap. Baik. Nah, kalau pengen gratis, ya kita kirim ke balai lokal kita di Jakarta, atau di Wido. Itu gratis, Mas. Itu nggak usah bayar. Tapi kalau kejauhan, nanti bisa saya kerjasama dengan rumah sakit Menur, rumah sakit Lawang, rumah jiwa RSJ Lawang. Dengan catatan, kalau yang Menur sama Lawang tadi, kalau mereka punya kartu KIS, dia gratis. Tapi kalau dia tidak punya kartu itu, bayar mereka. Bayarnya kemana? Ya ke rumah sakit tadi, bukan ke BNN, karena yang nangani langsung rumah sakit masuk PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Di situ. Nanti masuk di tempatnya rumah sakit Menur atau rumah sakit lah. Baik. Jadi kalau di balai lokal tadi, kita kirim ke punyanya BNN ke Jakarta tadi, gratis, tapi jauh. Jam-jam tahun depan dibangun di Bangkalan. Baik, lebih dekat dengan Sidoarjo juga ini berarti Dan ya? Ya, mudah-mudahan. Tanahnya sudah ada, tinggal bangunnya kapan? Insya Allah kan panjang. Betul. Baik. Dan itu tadi kalau soal website. Tapi apakah dari BNNK sendiri juga punya aplikasi mungkin untuk pengaduan dan lain-lain? Karena sekarang kan zamannya digital sekali Dan ya. Aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan. Apakah dari BNNK juga sudah ada aplikasi yang mengatur untuk itu Dan? Ya, kita punya aplikasi namanya SIP, Mas. Sistem Informasi Pelayanan. BNNK SIP, SIP begitu kan? Kalau pakai jempol begitu ya? Baik. Itu Sistem Informasi Pelayanan. Di situ juga sama tadi, BNN Sidoarjo.com tadi udah muncul, misalnya mau diminta dilayani apa, mau sosialisasi, mau minta SKPN, mau minta apa saja, dan lain kita mungkin ada 6 atau 5. Bahkan di situ alurnya kita pasang juga, bagaimana SOP-nya, misalkan ingin cari rawat jalan, bagaimana mereka SOP-nya ada, bagaimana urutannya ada semua di situ. Jadi masyarakat gampang, nggak usah tanya melihat, saya mau nyari surat keterangan bersih narkotika. Apa yang dibawa ada semua di situ. Baik, itu juga menjawab pertanyaan nomor 2 ya berarti ya. Baik. Ya. Jadi yang saya belum tanya tadi bayar atau tidak. Gitu. Jadi untuk mengurus surat-suratnya bisa lewat aplikasi langsung Dan ya tadi ya. Terus yang belum kan bayar atau tidak Dan? Pastinya tidak ya. Ya, jadi gini. Jadi kita kebetulan tahun ini dapat anggaran untuk PNBP itu, penerimaan negara pajak punya orang yang mencari bersih narkoba tadi. Itu kita dijatah kurang lebih 30 sampai 50 orang 1 tahun. Halo? Halo Mas? Ya, baik Dan. Jadi kita diberi jatah segitu. Nanti kalau itu berbayar 290.000 Mas. Baik. Sampai target saya tadi selesai. Nah, Oke, baik. Nanti kalau target saya sudah selesai, kita kembali normal lagi. Jadi mereka nanti membawa alat sendiri. Baik. Kalau ke sini gratis. Cuma kalau yang tadi, yang PNBP tadi layanannya banyak tuh.
Jadi dia nggak usah beli alatnya sudah kita sediakan 7 parameter. Baik. Jadi kita 3 parameter atau 2 parameter, 7 parameter. Jadi bisa mendeteksi mereka penggunaannya, termasuk dia kalau menggunakan PCC, PCC, itu deteksi mereka nanti. Canggih sekali berarti ya. Sudah sangat canggih berarti ini ya untuk pengawasannya juga ini. 7 parameter. Jadi kalau mungkin di instansi lain saya juga berharap 7 parameter semua. Nah, BNS standarnya sudah 7 parameter, Mas. Nanti kalau itu sudah 30 atau sampai 50 selesai, baru normal. Sementara ini kemarin ya kita langsung berbayar dulu 290, dan itu bukan untuk BNN, kembali lagi ke negara. Nah, negara untuk siapa? Kembalian lagi ke pembangunannya untuk masyarakat. Betul sekali. Baik, jadi tadi 2 pertanyaan langsung terjawab ya dengan 1 penjelasan. Secara tidak langsung tadi langsung terjawab ini. Baik, untuk keempat narasumber kita yang sekarang sudah tersambung via Zoom dan hadir di studio, ini ada beberapa pesan terlebih dahulu yang akan lewat ya. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali untuk perbincangan kita pada siang hari ini. Ini siang menjelang sore begitu. Baik, untuk sahabat Suara Sidoarjo nanti tetap bisa bertanya lewat WhatsApp kami yang ada di 0821 3264 109, atau nanti bisa langsung telepon di 031 896 1545. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang 1, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, supaya listrik aman saat musim hujan, ada cara untuk mengantisipasi bahaya listrik saat terjadi banjir. Yang pertama, bisa mematikan instalasi listrik di dalam rumah. Cabut peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak. Kemudian, Anda juga harus menaikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Bila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, hubungi kontak center PLN kami di 123. Sekali lagi, hubungi kontak center PLN di 123. Hubungi juga institusi terkait penanggulangan bahaya banjir yang dilakukan ketika banjir surut. Pastikan semua peralatan elektronik atau instalasi di wilayah banjir dalam keadaan kering. Lakukan penormalan listrik setelah instalasi dipastikan kering dan penandatanganan berita acara oleh Ketua RT, RW, atau tokoh masyarakat setempat. Listrik akan dipadamkan oleh PLN apabila rumah pelanggan terendam banjir atau gardu distribusi terendam banjir. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. 2020 Sidoarjo menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati. Sesuai perubahan tahapan, pembentukan PPDP dilakukan sampai 14 Juli. Dilanjutkan dengan pencocokan dan penelitian atau coklit 15 Juli sampai 13 Agustus. Pendaftaran pasangan calon 4 sampai 6 September. Penetapan pasangan calon 23 September. Hari Rabu. Tahapan kampanye 26 September sampai 5 Desember. Pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember. Proses penghitungan dan rekapitulasi suara 9 sampai 20 Desember. Untuk penetapan calon terpilih dilakukan paling lama 5 hari setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa mengikuti jadwal dari Mahkamah Konstitusi. Ayo berperan aktif, sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020.
News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, untuk sahabat Suara Sidoarjo masih bersama dengan 3 narasumber via Zoom, 1 narasumber yang ada di studio. Ini masih banyak sekali loh untuk yang ingin saya tanyakan ini, karena kita nanti juga masih sampai jam 1:15 begitu ya, untuk kebersamaan pada siang hari ini. Ini mungkin saat ini saya ingin tanya dulu deh terkait dengan penyuluhan mungkin ya. Dengan penyuluhan yang saat ini sudah dijalankan itu seperti apa saja, karena seperti kita ketahui jelasnya berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau dari wilayah Sidoarjo ini kan luas sekali nih ya. Wilayah Sidoarjo ini bisa kita katakan luas begitu. Ada 18 kecamatan yang ada di Sidoarjo ini, tapi tetap harus menyeluruh ini untuk sosialisasinya ini. Nah, sementara itu untuk sosialisasi seperti apa? Ini saya sepertinya harus ke Bu Saida. Ini saya coba izin ke Bu Saida dan ya untuk siang hari ini, karena beliau sudah di studio ini. Harus saya berikan kesempatan juga pastinya. Baik, ke Bu Saida. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, ini sudah dari tadi loh di studio dengan saya sahabat, tapi masih belum saya berikan kesempatan ya. Siap. Baik, ini saya juga harus manggilnya Dan loh ini. Ini apa saja sih sosialisasi selama 1 tahun terakhir di BNK Sidoarjo? Apalagi kan kondisinya juga berbeda dengan tahun sebelumnya begitu. Jadi awal-awal tahun 2020 kita membuat inovasi jadi irup serentak. Jadi setiap hari Senin itu 10 sekolahan. Jadi anggota BNN menyebar tuh. Setelah bersemangat-semangatnya Maret ada pandemi. Akhirnya kita berhenti. Nah, kita bikin inovasi lagi tuh. Akhirnya kita masing-masing buat rekaman. Rekaman yang akhirnya awal masuk sekolah kita kasihkan ke kepala sekolah. Jadi kita juga lewat daring. Jadi kita ada sosialisasi tapi nggak ada siswanya. Jadi bingung ngomong sendiri. Tapi tetap kita berjalan. Yang intinya anak-anak harus kita rangkul. Biarpun dia di rumah dirangkul oleh orang tuanya, karena corona kan orang tua deket sama anak. Bisa kesempatan untuk mengutarakan pendapat. Karena kalau cara mencegah dari narkoba itu harus sistem keluarga lah yang utama. Memang anak harus mau mengeluarkan pendapat. Dan kita juga setelah 3 bulan vakum tuh kita tidak bisa melaksanakan bimbingan teknis. Akhirnya kita ada dari Satgas keluar surat, kita laksanakan untuk membentuk relawan dan penggiat. Jadi kita sudah bentuk ada 30 relawan. Jadi selama setahun ini 134 relawan dan penggiat yang sudah kita rekrut untuk menjadikan peduli dengan narkoba. Dari 18 kecamatan itu Bu ya? Enggak, ini dari pendidikan, dari lingkungan, dari swasta itu kita rekrut. Jadi misalnya dari pabrik 2 pabrik kan bertahap karena dananya memang sangat terbatas. Jadi memang penggiat itu ditarget 1 tahun 134 kita sudah rekrut. Dan kita kemarin ada kerjasama dengan Bagasbang tentang tes urin dari 18 kecamatan, sekitar 431 kepala desa apa itu dites urin secara mendadak. Jadi tanpa ada pemberitahuan. Tanpa ada pemberitahuan. Ya. Jadi memang harus seperti itu. Iya, kita unsur pencegahan supaya yang lainnya bercerita. Terus duta juga sama sih. Kita juga kemarin pemilihan duta dengan bekerjasama dengan Disporapar yang pada intinya pemilihan ini menjadikan milenial itu peduli dengan narkoba. Jadi kita tetap eksis di dalam OPD juga sama sih, dari 297 kita sidak juga untuk tes urin. Jadi kita berupaya dari BNN supaya wilayah Sidoarjo bebas narkoba, bersinar namanya, bersih narkoba.
Nah, ini tadi saya yang salut juga dari Duta masih aktif ya meskipun pandemi ya. Iya. Yang dimanfaatkan dari milenial seperti saya contohnya. Baik. Jadi tadi bekerja sama juga dengan Disporapar berarti Bu ya? Iya. Untuk para dutanya. Kemarin di Hotel Five kita pemilihannya, tapi memang nggak ada untuk orang umum. Kita hanya juri sama pemilihan aja. Yang intinya nanti duta ini akan bergerak untuk mewakili kita juga di generasi milenial, mensos, dia aktif juga. Betul. Dan sejauh ini mungkin untuk penyuluhan juga berjalan secara yang direncanakan Bu ya? Iya, dengan berjalan. tadi terhitung bulan 3 maksudnya. Ya, jadi kita batasi kalau misalnya ada permintaan penyuluhan, kita memberikan tanggapan bahwa jangan lebih dari 30. Dibuat jadwal saja untuk bertahap. Kita petugas siap. Berhari-hari pun siap, yang jelas harus protokol kesehatan itu diutamakan. Jadi sahabat memang harus protokol kesehatan ya yang paling diutamakan ini, jangan sampai. Nah kita petugasnya nanti takut juga. Betul itu, jangan sampai kitanya sudah ditatain petugas dengan protokol kesehatan kita seenaknya saja begitu, janganlah. Iya, tetap. Baik, jadi ini ada yang tanya lagi mungkin Ram, yang bergabung sudah ada ya. Ini saya coba ke redaksi lagi Bu ya. Ya. Ya, ada 2 lagi yang bertanya. Yang pertama dari Mas Edo. Dari beberapa berita yang saya baca, perdagangan narkoba ini sekarang sering lewat media sosial seperti WA dan Facebook. Dari BNN sendiri bagaimana antisipasi dan pengawasannya? Oke, baik. Kemudian yang kedua dari Pak Setiawan. Mau tanya Pak, PBB kan sudah melegalkan ganja, tapi kenapa Indonesia tidak menerapkan? Mohon pencerahannya. Pak Tony. Baik. Ini sepertinya harus ke bapak-bapak yang ada di kantor ya ini ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama tadi terkait dengan peredaran. Kemudian yang kedua ini lebih ke ganja, informasinya akan dilegalkan begitu ya. Nanti, ini saya coba ke bapak-bapak yang ada di BNNK ya, mungkin ya. Baik, ini ke Pak Tony atau ke Bapak siapa terlebih dahulu ini? Pak Tony, baik. Baik, ini sedikit ada gangguan dengan jaringannya mungkin ya. Ini sudah tersambung lagi. Pak Tony, baik, tadi ada 2 penanya yang menanyakan terkait dengan yang pertama itu peredaran narkotika itu banyak beredar lewat media sosial begitu. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan ganja tadi yang rencananya memang dari PBB ada untuk pelegalan, tapi di Indonesia sendiri masih ada belum wacana seperti itu Pak. Mungkin bisa dijawab juga ya. Ya. Terima kasih, mungkin saya jawab Mas. Yang pertama, memang di era pandemi ini rata-rata mereka melakukan jual belinya bisa. Online ini bukan hanya pada saat pandemi aja, dari dulu. Khususnya yang kita deteksi pembelian itu yang lewat online itu rata-rata tembakau gorila. Gorila ini juga masuk golongan 1 nanti. Tapi apa langkah BNI Sidoarjo, memang kita di sini sepanjang hanya patroli lihat masing-masing anggota, karena kita belum memiliki alat cyber kita yang khususnya di BNI Sidoarjo untuk bisa berpatroli melihat perkembangan. Tapi kita juga sering, ya anggota kami sudah saya sampaikan pada coba patroli. Dan kadang-kadang kita sudah mulai mau mancing-mancing mereka supaya mereka bisa mengeluarkan, gagal lagi. Sudah berkali-kali gagal. Ini artinya bahwa kita juga memonitor kegiatan-kegiatan baik melalui online maupun melalui konvensional. Baik. Bahkan di saat pandemi, baik saat pandemi ini permintaan juga banyak. Makanya kemarin Polrestabes berapa kilo ditembak. Artinya barang datang berarti orang penggunanya semakin banyak. Baik, betul sekali nih. Itu semakin banyak barang datang, ini semakin banyak pengguna kita semakin bertambah. Baik. Makanya bagaimana trik-trik kami supaya ini, salah satu tadi kita mengajari mereka, khususnya bidang pencegahan disampaikan bisa didapati, mempelajari pada orang bahwa orang yang menggunakan narkoba tidak ada enak. Betul sekali. Kalau enak sesat matinya cepat, enak sesat matinya cepat. Betul sekali ini. Jadi jangan sekali-kali mencoba-coba ya. Hidup sehat itu lebih enak kok daripada hidup senang sesaat begitu. Baik. Belum ada obatnya sampai sekarang.
belum ada vaksinnya. Vaksin juga belum ada, Mas. Kalau COVID sekarang kan vaksinnya sudah mulai dibuat tuh. Betul. Sudah ada vaksinnya. Kalau corona. Nah, sekarang narkoba sampai sekarang belum ada vaksinnya. Jadi belum ada vaksinnya, itu belum bisa mengobati orang kena narkoba. Betul. Ini bahayanya gitu. Saya berharap karena belum ada vaksinnya, jangan sekali-kali coba namanya narkoba, akan tersesat. Karena sekali saja makan, dia akan sulit untuk lepas gitu ya. Dia akan nyari lagi. Betul. Karena narkoba itu sebenarnya pembunuh massal dengan pelan-pelan. Betul. Massal itu pelan-pelan ya. Jadi vaksinnya kesadaran ya ini Dan ya. Ya, vaksin kesadaran bebas. Sama seperti corona vaksin kita itu 3T, 3 apa itu, Mas? 3M. Mungkin perlu ditambahkan 4M sekarang ya. Kalau 3M kan mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian juga memakai masker. M-nya menghindari narkoba, begitu. Begitu. Pertanyaan satunya apa, Mas? Terkait dengan isu legalitas ganja begitu dari PBB itu Dan. Ya, sebenarnya ya dianggap hoax ya hoax, enggak ya enggak. Jadi intinya begini. Yang jelas ganja sampai sekarang ini khususnya di Indonesia, penelitiannya belum menunjukkan bahwa ganja itu bisa digunakan untuk penyembuhan. Kenapa? Artinya karena baik daunnya, baik bunganya, maupun batangnya itu belum sama sekali digunakan untuk sebagai bahan dasar untuk pengobatan. Masih belum tersentuh medis berarti Dan ya, berarti ya. Masih banyak bahan yang lain yang bisa dijadikan untuk pengobatan. Baik. Nah, kalau ganja nanti dilegalkan, kan saya sering menonton. Coba bayangkan saja, dulu ada kasus namanya Apriliani. Dulu ada kasus namanya Apriliani, Mas. Apriliani ini dia nabrak orang 9. Betul. Ya, pernah dengar ya, Mas ya? Iya, betul. Pernah begitu digeledah, begitu dia dites, selesai mengonsumsi ganja. Karena ganja itu sifatnya halusinasi termasuk depresan. Jadi dia pakai ganja bisa berhalu. Namanya lurus dikira bengkok, bengkok dikira lurus. Kalau dikira kosong dikira ada orang. Ini yang bahaya. Kalau dia yang mati tidak apa, orang lain yang mati inilah yang membayar. Betul. Ini salah satu dampak negatifnya ini ya, halusinasi tadi itu. Ya, intinya narkotika itu digunakan untuk pengetahuan dan pengobatan. Tapi untuk ganja sementara ini di Indonesia belum dijadikan bahan dasar untuk pengobatan. Karena sekarang belum bisa. Kalau dilegalkan saya contohkan tadi, gimana kalau nanti kurang pakai semua, nabrak orang semua. Akhirnya terus jadi kriminalitas tambah tinggi. Baik, jadi memang saat ini masih bisa dibilang hoax begitu ya untuk yang nomor 2 tadi pertanyaannya. Karena saat ini juga masih belum ada, saya coba baca di media-media itu untuk pengobatan medis menggunakan tadi yang namanya ganja masih belum ada begitu ya. Ini takutnya malah banyak disalahgunakan begitu. Baik. Ini mungkin terkait dengan saat ini sudah di jam 2:08 ya, berarti kurang 7 menit lagi untuk kebersamaan kita ini. Mungkin ini terkait dengan peredaran boleh disinggung terlebih dahulu untuk tahun 2020 ini terkait dengan peredaran tadi. Mungkin sejauh ini ya Bu ya. Untuk saat ini mungkin bisa disampaikan apakah trennya ini naik atau turun? Tadi kan kebanyakan lebih ke naik ya, karena pandemi mungkin banyak yang di rumah begitu, ada terkena rasa bosan, akhirnya coba-coba ini takutnya. Itu mungkin bisa disampaikan juga ini Dan. Jadi kan saya sampaikan, barang datang banyak, berarti tren penggunaannya naik. Buktinya apa? Pandemi pun banyak kasus narkoba yang ditangani oleh baik Polres Sidoarjo, Polrestabes, Polda, dan sebagainya termasuk BNN. Artinya permintaannya luar biasa. Nah, dia
tadi menyiasati supaya karena kalau ada mitos dan fakta. Mitosnya ini bahwa orang menggunakan narkotika adalah mungkin sumber kebahagiaan menurut mereka. Jadi kalau dia pakai narkotika, wah enak tuh, bahagia sekali. Bahagia pada saat dia tidak ditangkap polisi atau tidak masuk rumah sakit. Itu dia ditangkap polisi atau TNI atau masuk rumah sakit, sumber bencana. Betul. Kebahagiaan, mitos saja itu yang dia. Jadi sesaat ya, sahabat ya, sekali lagi didengarkan ini cuma sesaat begitu. Kalau orang menggunakan narkotika itu, karena diam di rumah, bisa menyelesaikan masalah. Kalau masalahnya utang dikasih narkoba ya, tetap ditagih utangnya, Mas. Betul itu. Utang tetap utang. Begitu pakai narkoba masuk rumah sakit, pakai minuman keras masuk rumah sakit, tetap begitu sadar ditagih utangnya. Tetap bencana alam, kan gitu, Mas. Betul sekali. Jadi corona ini berbahaya, tapi narkoba juga lebih berbahaya begitu ya? Ya, bahayanya. Sama-sama berbahaya. Itu saya ingat karena ada tulisan di situ. Tulisannya bisa indah itu. Baik. Ini karena saat ini juga sudah lebih 10, mungkin nanti bisa disampaikan beberapa himbauan begitu ya. Tapi saya tadi masih belum mendengarkan Pak Samsul Arifin sama sekali. Mungkin ini nanti juga bisa disampaikan juga Pak Samsul Arifin terkait dengan saat ini pesan-pesannya juga kepada masyarakat. Karena Pak Samsul Arifin juga dari Kasih Pemberantasan ya. Jelasnya juga ada beberapa himbauan yang perlu disampaikan ini Pak. Selamat sore Mas. Jadi pesan dari kami masyarakat ya, lebih hati-hati dengan peredaran gelap narkotika karena peredaran gelap narkotika ini tidak mengenal muda ataupun tua. Jadi semua elemen masyarakat bisa terkena dengan peredaran gelap narkotika. Jadi untuk orang tua itu lebih berhati-hati dengan anak-anaknya terkait dengan peredaran gelap narkotika. Terus dengan perkembangan teknologi juga orang tua harus memperhatikan untuk handphone yang digunakan untuk alat komunikasi itu harus sering diperhatikan sama orang tuanya karena takut keadaan itu digunakan untuk transaksi jual beli narkotika. Jadi untuk pesan-pesan dari saya di situ aja, Mas. Jadi tetap harus selalu waspada ya di tengah meningkatnya perkembangan teknologi. Ini tentu kita juga harus was-was itu. Apalagi dengan yang muda-muda karena teknologi, mohon maaf, yang muda-muda yang biasanya lebih menguasai begitu ya. Jadi harus selalu lebih berhati-hati apalagi untuk orang tua ya. Nah ini mungkin Pak Tony, ini dikarenakan saat ini juga akhir 2020, masih pandemi, dan juga sebentar lagi kita menyambut tahun baru 2021. Mungkin pesan dan himbauan kepada masyarakat Sidoarjo Pak. Ya, sesuai dengan pesan saya juga dengan tagline-nya BENEN, mari kita hidup 100%. Sadar, sehat, produktif, bahagia, tanpa narkoba. Artinya sadar bahwa narkoba itu tidak bagus untuk apa saja. Apalagi dan harus sadar bahwa narkoba itu ada di sekelilingnya. Baik. Nah, mereka harus berhati-hati. Berhati-hati jangan sampai kena terdampak dari narkoba. Kita harus hidup sehat. Dengan cara bagaimana? Cari perbuatan-perbuatan supaya kita sehat lagi di masa pandemi. Pakai multivitamin yang bagus. Jangan narkoba yang digunakan untuk menambah stamina. Vitamin yang bagus dan sehat itu butuh olahraga yang bagus, tambah vitamin yang bagus. Vitamin tidak perlu yang mahal-mahal. Yang penting bisa asupan masuk di dalam badan kita. Meskipun pandemi, kita tetap produktif. Jadi tidak boleh diam. Nanti kalau diam, ngelamun, nah berlalu lagi. Wow, kalau begini, biar kita hidup saya enak, saya tak pakai narkoba. Nah, itu benar. Makanya tetap produktif. Meskipun pandemi,
situasi begini, kita terus mengasah pola pikir kita supaya menghasilkan produktivitas yang bagus. Bahagia tanpa narkoba. Yakinlah orang tanpa narkoba hidupnya akan bahagia. Karena pakai narkoba hidupnya pasti tidak bahagia. Betul sekali. Baik, jadi memang saat ini kalau kita terbebas dari narkoba, ya berarti hidupnya kita fine-fine saja begitu ya. Tapi kalau sudah pernah mencoba yang namanya narkoba, berarti ada sedikit masalah atau mungkin tidak bahagia begitu. Rasa ketakutan pasti ada. Oh betul. Bahagianya cuma sesaat itu ya. Baik. Ini Pak Tony, karena saat ini juga sudah jam 2:15, yang berarti kita juga harus berpisah sepertinya Pak ya. Tapi saya ingin mengucapkan selamat tahun baru lebih awal. Ini tahun 2020, rasanya kurang 2 hari lagi begitu Pak ya. Selama ini kita juga sudah sering berkomunikasi begitu terkait dengan sosialisasi untuk masyarakat dan lain-lain. Semoga ini bisa benar-benar amanah Pak untuk yang selama ini kita lakukan di tahun 2020, dan semoga nanti kita di tahun 2021 tentunya juga bisa kembali memberikan sosialisasi dan juga himbauan kepada masyarakat terkait dengan bahayanya menggunakan narkoba. Kalau begitu terima kasih Pak Tony, Pak Muklis dan juga Pak Samsul Arifin yang saat ini sudah bergabung via Zoom, dan juga Bu Saidah tentunya yang sudah hadir langsung di studio. Ini nanti Pak Tony juga saya tunggu di studio Pak, karena studionya juga baru ya. Studionya lebih besar ini Pak. Dan tentunya nanti tetap bisa dengan physical distancing. Selamat kami untuk rekan-rekan eksplorasi Sidoarjo. Baik, terima kasih Pak Tony. Kalau begitu selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tony. Waalaikumsalam.